Menurut Quraisy Shihab dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beliau kurang sepakat dengan pendapat At-Tabari, yang dimana dalam At-Tabari dan tafsirnya menjelaskan bahwa akibat umat Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah menuju ke Ka'bah, setelah hijrah ke Madinah, kiblat itu dialihkan ke Baitul Maqdis untuk memikat umat Yahudi agar simpatik dengan Islam. Akan tetapi pengalihan kiblat tersebut tidak mendapatkan reaksi positif dari orang-orang Yahudi. Bahkan mereka memusuhi umat Islam dan tidak bersahabat sama sekali. Nah, hal ini Quraisy Shihab tidak sepakat dengan hal itu, karena beliau berpendapat karena bisa jadi pengalihan kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis karena kondisi Ka'bah pada masa itu penuh dengan berhala, sehingga kiblat dialihkan ke Baitul Maqdis. Menurutnya pemindahan kiblat ke Ka'bah sudah seharusnya dilakukan karena posisi Ka'bah berada di tengah atau wasat, sebagaimana yang disyaratkan oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang menjelaskan tentang perintah makan makanan yang halal dan baik. Surat Al-Ma'idah ayat 89 menjelaskan tentang adanya kewajiban membayar kafarat bagi orang yang pernah bersumpah untuk tidak akan memakan makanan halal demi mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Quran Surah Al-Qalam ayat 28, ayat ini merupakan ayat penjelas dari ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang perilaku orang kafir yang diumpamakan para tukang kebun yang melampaui batas dalam menentukan hidupnya dan tidak bersyukur. Kata Ausad pada ayat tersebut diartikan sebagai orang yang paling rajih atau pendapat yang kuat dan bijak dalam pendapat Al-Maraghi. Jika orang memiliki kebijaksanaan, maka akan mempertimbangkan apapun yang akan dilakukannya, sehingga yang dilakukan akan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengabaikan sesuatu yang tidak penting. Kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 ini tidak memiliki kaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Secara tekstual, ayat sebelum dan sesudahnya membahas tentang hukum cerai, iddah, dan hukum-hukum lain yang berhubungan dengan wanita. Akan tetapi tiba-tiba muncul ayat ini yang membahas tentang sholat. Nah, beberapa ulama coba mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan titik temu antara ibadah dengan permasalahan manusia dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan rumah tangga, cerai, iddah, penyusuan, pinangan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan melaksanakan sholat dan yang khusyuk dan tekun. Permasalahan-permasalahan itu dapat ditanggulangi dengan mudah. Jadi kesimpulannya adalah dari pemaparan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan itu terdapat pada semua ajarannya, baik dari sisi akidah, syariat, dan perilaku. Oleh karena itu sangat tidak benar jika ada orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, agar umat Islam tidak sulit dalam menjalani agamanya, sehingga yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kenanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.